Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di hari Kamis untuk belajar matematika. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2 semuanya? Semoga anak-anak sekarang tetap sehat dan juga jangan lupa untuk di rumah selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan juga belajar di rumah ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dari segala keburukan yang ada di luar sana. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita doa sama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar cara mengerjakan soal cerita yang menggunakan operasi penjumlahan, tetapi juga ada pengurangan. Minggu lalu sebenarnya Ustazah belum menerangkan tentang pengurangan ya, tetapi alhamdulillah dari tugas-tugas yang dikumpulkan ternyata anak-anak sudah banyak yang paham tentang pengurangan. Dan di sini Ustazah akan menerangkan lagi pengurangan apabila menggunakan teknik meminjam. Ya, jadi bagi yang sudah paham disimak lagi, dan yang masih belum mengerti juga diperhatikan caranya ya. Kita lihat contoh soal di halaman 43. Di sini soalnya yaitu 56 dikurangi 38. Sama seperti biasa, kita susun dulu ke bawah, kita luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhannya, baru kita kurangi mulai dari satuannya. Nah, di sini yang dimaksud meminjam tuh seperti ini. 6 dikurangi 8 tidak bisa ya, dikarenakan 6 angkanya lebih kecil dari 8. Tidak pasti 6 tidak bisa dikurangi 8 karena hasilnya pasti minus ya. Nah, karena tidak bisa, maka 6 ini harus meminjam 1. 1 ini maksudnya adalah 1 puluhan. 1 puluhan jika ditambahkan 6 jadi 16. Makanya di sini di buku ada tertulis di atasnya sini 16 karena yang kita pergunakan sudah bukan 6 lagi tetapi 16. Meminjam 1 di puluhannya yaitu 5. Nah, setelah menjadi 16 baru kita kurangi dengan 8. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita hitung puluhannya. Nah, jangan lupa apabila tadi sudah dipinjam, berarti di sini sudah bukan 5 lagi karena berkurang 1 menjadi 4. Makanya di sini ditulis 4 di atasnya angka puluhan ini. Nah, yang selanjutnya yang dikurangi adalah 4-nya ya, jadi sudah bukan 5 lagi. 4 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 56 dikurangi 38 hasilnya adalah 18. Nah, untuk latihan soal ini kita skip ya, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Selanjutnya halaman 44. Di sini kita mengurangi bilangan 3 angka dengan 2 angka. Caranya sama, meminjam seperti tadi ya. Di sini soalnya 253 dikurangi 61 sama kita susun ke bawah dengan diluruskan satuan puluhan dan ratusannya. Nah, setelah kita luruskan baru kita hitung mulai dari satuannya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2, tidak perlu meminjam karena sudah bisa langsung kita kurangkan. Selanjutnya puluhannya di sini 5 dikurangi 6. Nah, ini baru tidak bisa. Jadi kita harus meminjam ke angka ratusannya 1
Karena kita di sini meminjam 1, maka 5-nya ini menjadi 15. Begitu ya. 15 baru dikurangi dengan 6, hasilnya 9. Nah, 2 di sini 200-an berkurang 1 jadi 1. Sudah bukan 2 lagi karena kita tadi meminjamkan ke 50-annya. Ke 50-an di sini. Jadi 1 baru dikurangi, nah tidak ada di sini ya. Jadi langsung 1 kita turunkan. Nah, di sini soal latihan 32 juga sama, kita skip dulu. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, halaman 45. Di sini yaitu pengurangan 3 angka dengan 3 angka. Nah, di sini kita langsung kalikan ya. Langsung kurangkan 195 dikurangi 156. 5 dikurangi 6 tidak bisa, maka harus meminjam 1 menjadi 15. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Nah, kemudian di sini sudah berkurang 1 karena tadi sudah dipinjamkan ke 5, maka di sini 9 menjadi 8. Kemudian 8 kita kurangi dengan 5 sama dengan 3. Baru terakhir ratusannya kita kurangi, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis karena di paling depan ya. Baru kita temukan hasilnya adalah 39. Nah, kita lanjutkan materinya sedikit ya, yaitu tentang mengurangi 3 bilangan berturut-turut. Maksudnya kita mengurangi 2 kali ya. Kita ini contohnya di halaman 46, 87 dikurangi 32 dikurangi lagi 36. Nah, di sini penyelesaiannya kita seperti biasa kita kerjakan satu persatu. Jadi yang awal dulu kita kerjakan 87 dikurangi 32. Setelah kita temukan hasilnya, baru hasilnya ini kita kurangi dengan 36 seperti itu. Jadi tidak ada cara baru seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas latihan 37 tentang soal cerita pengurangan. Nah, di sini biasanya ya anak-anak, di dalam soal cerita biasanya kita malah tidak menemukan kalimat dikurangi atau berkurang, tetapi diganti dengan kalimat lain yang mengisyaratkan bahwa jumlahnya berkurang. Kita coba kerjakan soal nomor 1. Yusuf mempunyai 139 burung dara. Sebanyak 42 burung dara dijual. Pertanyaannya, berapa banyak burung dara Yusuf sekarang? Nah, di sini tadinya Yusuf memiliki burung dara sekian, kemudian dijual sekian. Nah, jadi berapa sisa burung dara Yusuf? Nah, karena ini dijual, ya ini yang perlu kita perhatikan. Kata dijual berarti ini akan berkurang jumlahnya karena terjual burung daranya. Jadi cara penyelesaiannya yaitu 139 dikurangi 42. Nah, untuk penyelesaian selanjutnya anak-anak insya Allah sudah paham ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Seorang pedagang membeli 156 durian. Ternyata 24 durian busuk. Nah, kita perlu garis bawahi kata-kata busuk. Jika duriannya busuk, pasti dia berkurang karena duriannya menjadi rusak. Karena rusak ini artinya dari jumlah durian yang ada, kita akan mengurangi dengan jumlah durian yang busuk supaya kita tahu berapa banyak durian yang tersisa. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya yaitu 156 durian dikurangi 24
durian yang busuk. Jadi selanjutnya anak-anak sudah paham ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 3. Umi membuat es sebanyak 239 bungkus. Es tersebut dijual. Nah, ini dijual lagi ya. Karena dijual berarti dari jumlah yang ini kita akan mengurangi dengan jumlah es yang dijual ke pedagang, yaitu sebanyak 213 bungkus. Jangan lupa pertanyaannya, kita perhatikan juga berapa banyak es yang belum terjual. Nah, berarti kita kurangi jumlah es semula dikurangi jumlah es yang terjual, yaitu 239 dikurangi 213. Sudah paham ya, insya Allah. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Paman menanam 395 bibit pohon palem. Setelah setahun, bibit pohon palem yang hidup tinggal 318. Jadi yang ditanyakan yaitu berapa bibit pohon palem yang mati. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mati, berarti jumlah yang hidup, jumlah yang ditanam dikurangi dengan jumlah pohon yang hidup. 395 dikurangi 318. Selanjutnya bisa ya mengerjakan. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Lemari perpustakaan berisi 480 kitab. Hari ini sebanyak 257 kitab dipinjam para murid. Pertanyaannya, berapakah sisa buku di dalam lemari? Nah, karena ditanyakan sisa buku di lemari, maka caranya yaitu jumlah seluruh kitab yang di lemari dikurangi jumlah kitab yang dipinjam. Jadi 480 dikurangi 257. Nah, seperti itu. Insyaallah anak-anak sudah paham ya. Selanjutnya anak-anak silakan buka bukunya halaman 48. Kita akan belajar tentang menentukan suku. Apa yang dimaksud dengan menentukan suku itu? Kita lihat di sini contoh soal. Soal yang ada di sini, misalnya soal A, ini tidak lengkap ya. Jadi ada soal suku yang belum kita ketahui. 131 ditambahkan titik-titik sama dengan 245. Kalau biasanya kita membaca soal, angka ditambahkan dengan angka sama dengan, baru kita cari jawabannya. Tapi di sini kita akan mencari pertanyaannya. Pertanyaan yang belum diketahui ya. Jadi 131 ditambahkan angka berapa sehingga hasilnya adalah 245. Seperti itu membacanya ya, agar lebih mudah dimengerti. Jadi bagaimana jika yang ditanyakan adalah titik-titik di sini? Maka untuk mengetahui angka berapa yang ditambahkan, caranya yaitu dengan mengurangi jumlah atau jawabannya di sini dikurangi dengan jumlah angka yang sudah kita ketahui. Jadi 245 dikurangi 131. Jadi di sini walaupun soalnya berupa penjumlahan, tetapi dalam penyelesaian jawabannya untuk mencari suku ini, suku yang belum kita ketahui di sini, kita menggunakan cara pengurangan. Jadi kemudian jangan lupa yang dikurangi yaitu jumlahnya dikurangi dengan suku yang sudah diketahui. Selanjutnya dengan cara bersusun ke bawah seperti biasa. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang B, yaitu sama ya. Di sini titik-titik ditambahkan 207
sama dengan 469. Jadi di sini angka berapa yang jika ditambahkan dengan 207 maka nanti hasilnya adalah 469. Seperti itu kira-kira kita menerjemahkannya. Jadi untuk mengetahui angka berapa ini, kita harus mengurangi jumlah angka tersebut, angka totalnya dikurangi dengan angka yang sudah diketahui. 469 dikurangi 207, seperti itu. Baru kita temukan jawabannya. Misalnya di sini setelah dikurangi yaitu hasilnya 262. Nah, di sini berarti 262. Cara mengeceknya apakah betul ini 262 jawabannya? Kita tambahkan saja 262 ditambahkan 207. Apabila jumlah dari kedua suku ini sudah betul 469, berarti jawaban kita sudah betul, yaitu 262 ini tadi. Begitu ya. Jadi jika dalam penyelesaian titik-titik seperti ini untuk mengetahui suku yang belum diketahui, anak-anak cek kembali ya. Setelah menemukan jawabannya, anak-anak cek apakah sudah betul, tinggal ditambahkan saja jawaban yang anak-anak telah temukan, ditambahkan dengan suku yang ada. Jika jawabannya sudah benar 245, berarti angka yang kita temukan penyelesaiannya sudah benar, seperti itu. Jadi untuk hari ini tugas hariannya ini saja ya. Latihan 39 halaman 49 nomor 1 sampai dengan 5 saja. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga Allah memudahkan anak-anak semua dalam mencari ilmu dan juga dimudahkan dalam belajar semua materi pelajaran yang harus dipelajari di rumah, dan semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.